Sepak bola tanpa bentuk, tanpa masa depan, media sosial membara meski Gajah Perang U23 imbang lawan Myanmar dan lolos semifinal. Penggemar menyerang habis-habisan, mengeluh Gajah Perang muda bermain tanpa bentuk, tanpa ide, tanpa masa depan, menunjuk masalah yang jelas mulai dari sistem hingga ide serangan. Bertanya, di mana masa depan sepak bola Thailand? Ini adalah dampak dari hasil imbang tim nasional Thailand U23 dengan Myanmar 0-0 dalam turnamen sepak bola kejuaraan U23 ASEAN 2025 di Indonesia. Namun, hasil tersebut masih cukup baik untuk meraih juara grup C dan lolos untuk bertemu tuan rumah Indonesia pada hari Jumat 25 Juli ini. Terbaru, penggemar sepak bola Thailand tidak terlalu puas dengan performa Gajah Perang muda. Mereka pun melampiaskan kritik terhadap performa tim ini di seluruh media sosial. Sebagian besar menganggap bahwa tim ini tidak cukup baik untuk naik ke tim senior di masa depan. Selain itu, mereka bermain tanpa bentuk, permainan menyerang tidak punya ide, serta pertahanan yang tidak sistematis. Bersamaan dengan itu, mereka mempertanyakan di mana masa depan sepak bola Thailand. Turnamen sepak bola kejuaraan U23 ASEAN telah diselenggarakan sebanyak 4 kali. Vietnam telah meraih juara terbanyak yaitu 2 kali pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, tim nasional Thailand pernah menjadi juara 1 kali sejak tahun 2005 dan Indonesia pernah menjadi juara 1 kali pada tahun 2019. Seperti inilah komentar fans Thailand. Para pemain dalam skuad ini, standar permainan, taktik, pemahaman, metode, dan kemampuan individu mereka tidak sebaik para senior yang pernah bermain sebelumnya. Apakah di seluruh negeri ini sudah tidak ada lagi pemain muda yang bagus untuk bermain di tim nasional? Skuad ini bermain di bawah standar setiap tim U23. Skuad ini tidak bermain cukup baik. Jika disuruh mencuci piring, kerusakan terbesarnya mungkin hanya piring pecah. Namun jika mereka disuruh mengerjakan sesuatu yang besar, itu akan membuang-buang banyak anggaran, memakan waktu tingkat nasional, dan menghilangkan kesempatan bagi orang lain yang lebih terampil. Kesimpulannya, skuad ini harus dibubarkan seluruhnya dan seleksi baru harus dibuka untuk seluruh negara. Bola boleh kalah, tapi jangan dengan gaya seperti ini. Permainannya ketinggalan zaman, kuno, menyerang dan bermainlah dengan menyenangkan. Hasilnya belakangan. Tim sepak bola U23 ini jika bermain melawan tim desa hasilnya akan seri dan mereka hanya sedikit lebih baik daripada anak-anak taman kanak-kanak. Jika permainannya tidak bagus, harus dikatakan tidak bagus. Wasit mengukur permainan lebih dari ini. Sungguh, setelah menontonnya sangat membuat frustasi, mereka tidak bisa mengontrol bola, tidak bisa bermain sama sekali. Bermainlah bola dengan cepat, bermainlah dengan metode penyerangan yang jelas, berlarilah dan bermainlah sampai menit terakhir. Tidak masalah jika kalah, karena itu akan mendapatkan hati para penggemar. Itu jauh lebih baik daripada bermain lambat-lambat, berhati-hati agar tidak kebobolan atau kalah yang membosankan seperti ini. Kami tidak mau. Saya sudah mengikuti tim ini terus-menerus tanpa ada kemajuan, terlalu melelahkan untuk berharap tidak seperti para senior dulu, saya harus katakan. Bermain dengan gaya seperti ini dan bisa mengalahkan Indonesia itu sudah bisa dibilang sangat beruntung. Saya juga heran, mengapa mereka bermain di luar performa begitu? Pelatihnya juga sama, tidak banyak memberikan instruksi, sudah banyak orang yang disewa atau disewa untuk meditasi ya. Ini benar, setelah menontonnya saya tidak terkesan sama sekali, permainannya tidak memiliki bentuk atau pola yang jelas. Malam ini mungkin saya akan menonton berita saja, kesal, kecewa karena sudah bersabar menontonnya. Memang mainnya sangat buruk, tidak ada bentuk permainan sama sekali. Ini fakta, terimalah kritik demi perbaikan. Pesan ini untuk pelatih Wang, dasar-dasar sepak bolanya saja belum ada, mereka tidak bisa mengontrol bola, umpan silangnya kacau dan masih banyak lagi masalah lainnya. Kemungkinan besar akan kalah dari Indonesia sangat tinggi. Mereka juga tuan rumah, jadi kita sangat diunggulkan sebagai underdog. Dengan permainan seperti ini, apakah Anda masih ingin kami berharap? Bapak Ketua Federasi, kemana Anda menghilang? Atau sudah bosan dengan sepak bola? Sudah kehilangan semangat? Anda tidak lagi bersemangat seperti dulu? Apa yang Anda lihat dari pertandingan ini? Apakah Anda menitipkan masa depan pada tim ini? Maaf, sepak bola tingkat SMA jauh lebih seru dan punya pola permainan. Bukankah lebih baik mengirim tim SMA untuk bertanding saja? Sepertinya tidak akan selamat menghadapi lemparan ke dalam jarak jauh dari Indonesia. Jika bermain tanpa pola permainan seperti saat melawan Myanmar, sudah pasti akan dihajar habis-habisan oleh Indonesia. Semangat untuk Indonesia ya semuanya. Sepak bola Thailand mundur 10 tahun, kalah dari Indonesia 2-1. Hanya bisa seri melawan Myanmar, kemungkinan kalah juga sama besarnya. Mereka bermain tanpa imajinasi, pergerakan permainan tidak mengalir lancar.
Mereka memamerkan skill dribbling dan gocekan seolah mereka hebat, tetapi saat mengumpan sering salah. Jika memang mau pamer kehebatan, harusnya bisa menang. Kalau begini, saat melawan Indonesia pasti tidak akan selamat. Apakah pihak yang berwenang tahu? Para penggemar sepak bola menunggu dan mendukung. Tidak masalah kalah atau menang, tapi mereka ingin melihat pola permainan yang berkembang, yang punya bentuk atau gaya. Namun pertandingan yang terlihat adalah benar-benar sangat buruk dalam beberapa tahun terakhir. Secara pribadi, saya sudah lama tidak menonton sepak bola Thailand, sudah bertahun-tahun karena menontonnya merusak kesehatan mental, bahkan nama-nama pemainnya pun saya tidak kenal satupun. Bukan berarti tidak cinta Thailand, tapi bosan dengan sepak bola Thailand.